Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di ibadah virtual anak sekolah minggu Gereja HKBP. Apakah adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, hari ini kita akan menyanyikan lagu hiburan kita. Yang pertama, Mata Tuhan Melihat. Yang kedua, Hati-hati Gunakan. Yang ketiga, Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Dan yang keempat, Aku Mau Jadi Anak Jujur. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu hiburan kita. Yang pertama sampai seterusnya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu. Coba, hati-hati gunakan matamu. Coba, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Amin. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong
Adik-adik, semuanya Tante persilakan duduk yang rapi. Kita mau masuk ibadah. Kita nyanyikan, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Shalom adik-adik semua. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tante berharap walaupun masih di rumah, tetap disiplin. Sebelum memulai ibadah kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu pada saat hari ini di mana kami masih beroleh napas kehidupan yang daripada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya masuklah Engkau dalam hati dan pikiran kami, agar kiranya kami mampu melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Mu. Kami adalah manusia yang lemah, manusia yang tak luput dari segala perbuatan dosa. Kiranya Tuhan menghapuskannya supaya tidak jadi penghalang di dalam kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat yang pertama. Pagi
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. 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 Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan ayat hafalan hari ini, kita dengarkan dulu ayat hafalan minggu yang lalu. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Simatupang. Saya dari Korintus. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis Roma 10 ayat 17. Bunyinya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan hari ini yang tertulis di Amsal 11 ayatnya yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik sekolah minggu, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah di pagi yang indah ini. Kiranya berkat Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus-Mu membimbing kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan.
Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, kurang kuat. Shalom. Apa kabarnya? Pasti baik-baik dan luar biasa. Ya. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal ke-5 ayat 1 sampai ke-11. Ayo dibuka semua Alkitabnya. Kisah Para Rasul, pasal ke-5 ayat 1 sampai 11. Amang membacanya untuk adik-adik semua. Ayo duduk dengan tertib ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng, Amang panggil dulu teman kalian yang biasa bersama dengan Amang ya. Sebentar ya, saya panggilkan si Cian. Sudah cantik dia. Bajunya masih yang biru. Cian, ya Mang. Coba sapa dulu teman-temannya. Mau nggak? Oh Mang. Oke, sekarang si Cian mau menyapa teman-teman atau adik-adik teman-teman Cian yang ada di rumah. Halo teman-teman, apa kabarnya? Ya, jawablah apa? Yes, 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 kabar baik. Ya demikian. Adik-adik sekolah minggu dan Cian yang ada di sini. Ya Mang. Ingat nggak? Sepertinya khotbah pada saat ini sambungan dari khotbah Amang yang Amang lupa ya, beberapa minggu atau sebulan yang lalu Amang ada khotbahkan ini, yaitu tentang jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 itu loh, tentang bagaimana jemaat mula-mula itu hidup. Ini adalah rangkaian cerita daripada jemaat mula-mula. Pada saat itu ada seorang ataupun sepasang suami istri. Namanya siapa tadi Cian? Ananias dan Safira, Mang. Iya, Ananias dan Safira. Nama suaminya Ananias dan istrinya Safira. Namanya cantik sekali. Tetapi sayang, perbuatannya tidak cantik.
Adik-adik sekolah minggu tadi sudah dengarkan, dan Cian sudah dengarkan? Sudah, Mang? Iya. Bagaimana tadi mereka menjual sebidang tanah milik kepunyaan mereka dan menyerahkan sebagiannya itu ke Rasul Petrus. Mereka menyerahkannya, mereka mengikuti yang dulu itu siapa namanya, Barnabas, Yusuf orang Lewi yang dikatakan jadi namanya Barnabas. Mereka ingin meniru dia juga. Di mana pada saat itu Barnabas menjual tanahnya dan menyerahkan semua uang penjualan tanahnya kepada rasul-rasul supaya dibagikan kepada orang yang berkekurangan pada saat itu di jemaat mula-mula. Jadi tidak ada yang berkekurangan pada saat itu. Dan pada saat ini Ananias dan Sapira ingin meniru seperti itu. Mereka akan memberikan. Lalu bagaimana apa yang salah ya? Tahu nggak tadi Jian apa yang mereka lakukan? Gak tahu Amang. Ya, Amang akan beritahu adik-adik bagaimana tadi dikatakan Ananias dan Sapira berdusta kepada Tuhan. Mereka menjual, seumpamanya menjualnya gini loh adik-adik, Cian, kayaknya dijual waktu itu umpamanya uangnya tanahnya itu 2 juta. Tetapi enggak 2 juta yang dikasih sama rasul-rasul, sama Rasul Petrus. Sebagiannya, enggak semuanya. Bukan seperti Barnabas, dijual tanahnya 2 juta, diserahkannya 2 juta. Tetapi ini tidak, sebagian. Lalu ketika dia menyerahkannya kepada Rasul Petrus, Rasul Petrus katanya, ini uangnya loh. Uang apa itu? Uang penjualan tanah. Iya, uang penjualan tanah katanya. Lalu dikatakan kepada Ananias, Petrus mengatakan, hanya inikah penjualannya? Iya katanya. Dengan percaya dirinya Ananias mengatakan, iya, itulah uang penjualannya. Adik-adik sekolah minggu, supaya adik-adik sekolah minggu tahu dan Cian tahu apa akibatnya ketika berdusta. Tadi di nyanyian tante-tante sekolah minggu dikatakan bohong, bohong, bohong itu dosa. Iya, bohong itu dosa. Mau jadi anak yang jujur. Iya, ada tadi lagunya enak. Amang tadi senang dengar lagunya itu. Mau jadi anak yang jujur. Yang tidak jujur, no katanya. Jadi anak yang jujur. Bohong itu dosa. Sama kejadiannya seperti Ananias dan Sapira. Apa yang terjadi ketika dia berbohong kepada Rasul Petrus? Ananias yang pertama, rebahlah dia, putuslah nyawanya, dia mati. Ngeri emangnya? Iya ngeri, ngeri sekali. Sebelum dia ditanam atau dikubur, 3 jam kemudian istrinya Sapira juga seperti itu, rebah dan putus nyawanya. Karena apa? Dia juga berbohong. Mereka berdua bersepakat berbohong kepada Rasul Petrus. Tetapi anak-anak sekolah minggu tahu nggak? Apakah hanya Rasul Petrus yang dibohongi? Tidak. Siapa lagi Cian? Tuhan. Iya, Tuhan. Di sini Tuhan yang dibohongi, Roh Kudus yang dibohongi. Bagaimanapun kamu bersembunyi, Tuhan tetap lihat. Tuhan itu maha tahu. Seperti itulah adik-adik sekolah minggu. Jangan berdusta. Tahu nggak Cian? Tita keberapa itu? Jangan berdusta. Tahu Amang? Tita keberapa coba? 9. Iya pintar. Adik-adik sekolah minggu juga tahu itu. Tita ke-9. Jangan berdusta. Jangan berbohong. Jangan cuma nyanyi-nyanyiin aja. Dusta itu bohong. Bukan seperti itu aja. Tetapi kita harus menjadi orang yang jujur. Karena apa? Ketika kita berlaku jujur, maka hidup kita akan selalu diberkati. Anak-anak sekolah minggu, di dalam kehidupan kita ataupun dalam kehidupan adik sekolah minggu, pernah nggak berbohong? Cian pernah nggak berbohong? Pernah Mang. Apa contohnya? Dikasih mama persembahan 4.000. Ku kasih 2.000. Iya, pasti banyak adik-adik sekolah minggu dikasih mamanya. Uco, ini persembahanmu 4.000. Lalu kamu kasihkan ke tempat persembahan berapa? 2.000. Itu tidak boleh. Itu juga sudah bohong. Bukan seperti hanya Ananias dan Sapira tunggu menjual tanah dulu baru dikatakan itu berbohong. Tidak.
Yang kecil-kecil juga berbohong. Banyak bohong yang dilakukan. Dan Tuhan tidak berkenan kepada anak-anak yang suka berbohong. Sedangkan orang tua tidak suka, ataupun teman-teman tidak bersuka, atau apalagi Tuhan tidak suka. Tuhan menginginkan anak-anak yang jujur. Tadi dikatakan oleh Rasul Petrus, sebelum tanah itu dijual, itu milik pusakamu. Kalaupun itu dijual, itu juga milikmu. Artinya apa? Berapapun yang kamu kasih kepada Tuhan tidak masalah. Tadi dikatakan tante sekolah minggu yang nyanyinya kan, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak iya. Katakan aja, Rasul Petrus, aku menjual 2 juta, tetapi ku ambil 1 juta dan kuserahkan kepadamu 1 juta. Kan sudah selesai. Tidak perlu berbohong. Tanah-tanah kita kan. Iya, disinilah perlu anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang berterus terang. Tidak boleh mengatakan iya padahal salah, ataupun tidak. Tidak boleh mengatakan tidak tapi benar, ataupun iya. Harus tidak kalau tidak, iya kalau iya. Itu baru namanya anak-anak Tuhan Yesus. Sian mau nggak jadi anak-anak Tuhan Yesus? Mau Amang? Iya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak yang diberkati, anak-anak yang selalu berkata jujur, anak yang boleh mengatakan iya, memang iya, dan tidak kalau tidak. Kita harus berterus terang, berkata apa adanya, bukan ada apanya ya. Demikianlah khotbah kita pada saat ini. Semoga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng, walaupun ibadah kita masih virtual, tetapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk selalu memuji Tuhan, untuk selalu jujur di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, di hadapan teman-teman. Karena apa? Anak yang jujur akan disukai oleh teman-temannya. Anak yang tidak suka berbohong akan disukai oleh orang tuanya. Anak yang selalu mengatakan apa adanya akan disukai oleh semua orang. Hendaknya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan orang tua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami telah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ajarkan kami untuk selalu berkata jujur, untuk tidak berbohong, agar kami boleh mengatakan iya kalau memang iya, tidak kalau memang tidak. Biarlah Tuhan dalam masa kecil anak-anak sekolah minggu kami ini Tuhan, menjadi anak-anak yang penuh dengan kejujuran, yang mana mereka Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang boleh diandalkan orang tuanya. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah pandemi ini boleh berlalu, agar anak-anak kami Tuhan boleh ibadah dengan tatap muka, supaya mereka Tuhan boleh bersuka cita, berjumpa dengan teman-temannya yang sudah lama mereka tidak berjumpa selama pandemi ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan dalam masa pelajarannya, biarkan Tuhan membimbing mereka melalui orang tua mereka, melalui guru mereka, sehingga mereka Tuhan menjadi anak-anak yang dengaran akan orang tua dan patuh kepada guru-guru dan orang tua ya Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh menjadi anak-anak kebanggaan bagi kami semua ya Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa buat orang tua Tuhan, kalaupun mereka dalam pekerjaannya, berkati mereka agar mereka Tuhan boleh membimbing anak-anak dan menghidupi anak-anak mereka. Terlebih Tuhan kami juga berdoa buat tante-tante guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau perhitungkan jerih lelah mereka ya Tuhan dalam mengajari anak-anak kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344.
Kita tutup ibadah kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu.